Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam renungan harian. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengar renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kami boleh datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu berdiam di dalam hadirat Tuhan, serta menanti-nantikan Tuhan berbicara. Biarlah roh hikmat, roh wahyu memenuhi kami, mengajar, dan memberikan kami pengertian. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati, pikiran, perasaan kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Urapi kami dimanapun kami saat ini berada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini judul firman Tuhan adalah Tuhan selalu memberi kesempatan, yang tertulis di dalam Nahum 1 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan buat saudara semua. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Nahum adalah kitab yang berisi ucapan ilahi dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Nahum untuk memberikan peringatan kepada Niniwe. Kota Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur yang sangat besar, yang mendapat peringatan dari Nabi Tuhan agar seluruh penduduknya bertobat dari segala kejahatan yang sudah mereka lakukan. Peringatan ini mengingatkan kita kepada peringatan yang Tuhan pernah berikan melalui Nabi Yunus kurang lebih 100 tahun sebelumnya. Kini peringatan itu muncul lagi karena mereka kembali melakukan kejahatan yang dahsyat. Mereka banyak melakukan dosa, di antaranya penumpahan darah, dusta, perampasan, penerkaman yang tak henti-hentinya, dan banyak lagi. Dalam kondisi seperti itu, Nahum menyatakan tentang identitas Tuhan. Tuhan adalah Allah yang membenci penindasan dan segala bentuk kejahatan.
Ia pasti murka terhadap semua itu. Semua orang yang melakukannya adalah musuh Allah. Ia akan menghukum siapapun yang melakukan penindasan. Di dalam perikop ini digambarkan betapa dahsyat murka Allah itu bisa terjadi. Nahum memberikan gambaran tentang Allah yang seimbang. Yang pertama, Allah digambarkan sebagai Allah yang membalas, mendendam dan menghukum dengan penuh cemburu kepada para musuhnya. Kuasa Tuhan atas alam semesta pun tidak tertandingi, sehingga orang-orang tidak tahan menghadapi amarahnya. Dan sudah sepatutnya Asyur gentar, karena Allah akan menghabisi mereka. Tetapi Allah juga panjang sabar. Ia juga baik, mau menjadi pelindung dan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Ini diwujudkan melalui perlindungan Tuhan kepada Yehuda yang telah banyak menderita karena Asyur. Kegarangan hukumannya atas penindas muncul dari kasih-Nya yang besar dan adil bagi mereka yang tertindas. Tuhan pengasih, tetapi juga tegas dan adil. Meski demikian, Tuhan juga adalah Allah yang panjang sabar dan baik. Sebelum Ia murka dan menghukum, Ia selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Ia bahkan selalu berinisiatif memberi peringatan kepada manusia melalui berbagai cara, termasuk seruan dari para nabi. Jikalau Tuhan akhirnya menghukum, maka itu biasanya adalah tindakan paling akhir yang harus dilakukan karena kekerasan hati manusia yang tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Ini semua terjadi karena Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah tinggal diam ketika kejahatan dan kekejian terjadi di dunia ini. Ia pasti akan bertindak dengan keadilannya. Orang benar akan selamat, sedangkan musuh Allah diusir ke dalam kegelapan. Sejahat apapun manusia, Tuhan akan memberi kesempatan untuk bertobat. Bagaimana dengan kita? Mari kita sungguh-sungguh mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan juga perintah-perintah Tuhan. Sejahat apapun manusia, Tuhan akan selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mendengarkan peringatan-peringatannya dengan seksama, mengakui kebaikannya, berlindung kepada Tuhan, dan mau bertobat dari semua pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang mendukakan hati Tuhan? Mari kita renungkan lebih lagi. Pikirkan bagaimana kita dapat menyatakan rasa syukur kita kepada Allah yang adil, yang pengasih, penyayang, melalui tindakan-tindakan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami disadarkan bahwa kesempatan selalu ada
untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami bertobat dari jalan-jalan kami yang salah, dari kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau senantiasa bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kasih, Allah yang adil, Allah yang menyatakan kemurahan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.